Hujan turun deras malam itu, mengguyur rumah kecil kami di pinggir kota. Aku duduk di ruang tamu, menatap ke jendela yang penuh butiran air. Jam di dinding menunjukkan pukul 20.30 menit. Dan Arif, suamiku, biasanya baru pulang pukul 10 malam. Aku sudah menyiapkan secangkir teh hangat, berharap dia pulang lebih cepat hari ini. Ketukan pintu tiba-tiba terdengar, membuat jantungku berdebar. Kuangkat cangkir, lalu berjalan pelan menuju pintu. Ketukan itu berulang, kali ini lebih keras. Saat aku membuka pintu, berdirilah sosok yang sangat mirip Arif dari tinggi badan, bentuk tubuh, hingga wajahnya. Tapi ada sesuatu yang membuatku merinding. Wajahnya pucat dan matanya kosong, tak ada kehangatan seperti biasanya. "Rina, aku pulang lebih cepat. Kangen sama kamu." Suaranya pelan tapi dingin. Hatiku bergetar. Aku ingin memeluknya, tapi tubuhnya terasa dingin seperti es. Tak seperti Arif yang biasanya hangat saat memelukku. "Tapi, Arif, kamu basah kuyup. Kenapa? Kamu belum pulang kan?" Aku mencoba tersenyum sambil menahan rasa takut. Dia hanya menatapku dengan kosong. "Aku pulang sekarang." Saat itu aku sadar, ini bukan Arif asli, tapi sosok yang sangat mirip dengannya. "Siapa kamu?" aku bertanya. Suaraku bergetar. Sosok itu menghilang perlahan, seperti bayangan yang lenyap ditiup angin. Aku terdiam, hatiku penuh rasa takut dan bingung. Di balik pintu, hujan terus mengguyur. Tapi aku tahu malam itu, hidupku akan berubah selamanya. Sejak malam itu, suasana di rumah terasa berbeda. Meskipun Arif asli sudah pulang beberapa jam kemudian, aku tidak bisa melupakan sosok bayangan yang sangat mirip dia. Tapi dingin dan kosong itu. Keesokan harinya, aku mencoba mengabaikan kejadian aneh itu, berharap semuanya hanyalah mimpi buruk. Namun, tanda-tanda ganjil mulai muncul. Arif terlihat letih, lebih pendiam dari biasanya. Dia pulang dengan wajah kusut dan jarang tersenyum. Saat aku bertanya, dia hanya mengangguk pelan dan berkata, "Aku memang sedang banyak pikiran, Rin." Malam harinya, ketika kami berdua duduk di ruang tamu, aku merasa ada sesuatu yang mengawasi kami. Lampu tiba-tiba berkedip, dan angin dingin berhembus, walaupun jendela tertutup rapat. Aku menoleh ke arah Arif. Dia menatap kosong ke depan. Wajahnya berubah menjadi serius dan dingin. Suaranya pelan, tapi menusuk, berbeda dengan suaranya yang biasanya hangat. "Rina, aku ingin kau ikut aku ke tempat yang lebih tenang. Tempat di mana kita tak akan pernah terluka lagi." Aku membeku. Kata-kata itu membuat darahku beku di pembuluh darah. Apakah ini Arif asli yang sedang stres, atau sosok lain yang mencoba menyamar? Aku menatap matanya dengan penuh ketakutan, tapi sosok itu perlahan menghilang seperti kabut malam. Dalam hati aku tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Malam itu, setelah Arif tertidur pulas, aku duduk sendirian di ruang tamu. Suasana sunyi hanya diiringi detik jam dinding dan hembusan angin yang menerobos celah jendela. Tapi di balik kesunyian itu, aku mulai mendengar suara bisikan pelan, hampir seperti suara angin berdesir. "Rina, ikut aku." Aku menoleh, tapi tak ada siapapun di sekitarku. Bisikan itu terus berulang, semakin jelas dan mendesak. Hatiku berdegup kencang. Aku mencoba mengabaikannya, tapi suara itu semakin dekat, seolah berada tepat di samping telingaku. Tiba-tiba, sosok yang mirip Arif muncul dari bayangan gelap sudut ruangan. Wajahnya pucat, mata merah menyala, dan senyum dingin mengerikan terukir di bibirnya. "Rina, ikut aku ke tempat yang tak ada sakit dan kematian. Di sana, kita bisa abadi." Aku terhuyung mundur, napasku sesak, tapi sosok itu meraih tanganku dengan kulit dingin menusuk tulang. "Jangan takut, aku adalah suamimu." Tapi aku tahu itu bukan dia. Aku berusaha melepaskan diri, tapi sekujur tubuhku terasa berat, seperti tertarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Semakin aku melawan, semakin aku terseret ke dalam kegelapan yang pekat. Suara Arif asli menggema di kepalaku, memanggil namaku dengan panik. "Rina, jangan pergi, kembalilah." Aku merasakan energi itu sebagai pegangan terakhir untuk tetap bertahan di dunia nyata. Dalam perjuangan itu, aku berjanji pada diriku sendiri aku harus kembali. Aku harus bertemu Arif yang asli, bukan bayangan menyeramkan ini. Saat aku membuka mata, aku sudah tidak lagi berada di rumah. Sekelilingku gelap pekat, dan udara terasa dingin menusuk tulang. Tidak ada suara selain desiran angin yang membawa aroma tanah basah dan bau busuk yang membuatku mual.
Aku berdiri di tengah sebuah hutan lebat yang tampak seperti mimpi buruk. Pohon-pohon tinggi menjulang, rantingnya seperti tangan-tangan raksasa yang mencoba meraihku. Cahaya bulan pun tak mampu menembus kabut tebal yang menyelimuti. Tanganku masih menggenggam sesuatu kulihat. Itu tangan sosok yang menyerupai Arif, tapi wajahnya kini berubah menjadi sosok yang mengerikan. Kulitnya pucat dengan bekas luka hitam menyebar di seluruh tubuhnya. Matanya menyala merah menyala, dan senyum mengerikan terukir di bibirnya yang mengerut. "Rina, disinilah tempat kita abadi," katanya dengan suara serak dan dingin. "Aku akan menunjukkan jalan." Aku mencoba melepaskan genggamannya, tapi semakin aku berusaha, semakin kuat dia menarikku masuk ke dalam kegelapan. Di kejauhan, aku mendengar suara-suara aneh jeritan, tawa dingin, dan bisikan-bisikan yang tak bisa ku mengerti. Suasana itu membuat jantungku berdegup kencang. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku hanya terdengar seperti gema yang hilang di telan kabut. Aku merasa sendirian, terperangkap di dunia yang bukan milikku. Namun di tengah ketakutan yang mencekam itu, aku masih memegang satu harapan, suamiku yang asli pasti akan mencariku. Aku harus bertahan, aku harus kembali. Arif terbangun dengan perasaan aneh. Rina tidak ada di sampingnya. Ia berpikir istrinya sedang di dapur atau kamar mandi. Tapi setelah mencari ke seluruh rumah, tak ada jejak Rina sama sekali. "Rina," panggilnya sambil berjalan keluar rumah. Tidak ada jawaban. Angin malam bertiup pelan, tapi membawa hawa ganjil dingin dan berat, seakan menekan dadanya. Arif berjalan ke pekarangan depan dan menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ada jejak kaki di tanah basah, tapi bukan satu pasang, ada dua. Jejak Rina dan jejak lain yang lebih dalam, lebih besar, dan tidak beraturan. Seolah-olah makhluk itu berjalan dengan tubuh yang berat dan kaku. Apa ini? Arif menelusuri jejak itu yang berbelok ke arah belakang rumah, menuju kebun kosong yang jarang ia jamah. Di sana, jejak itu berakhir di depan pohon besar yang sudah lama mati. Kulit pohonnya menghitam, dan akar-akarnya seperti cakar yang mencengkeram tanah. Tiba-tiba terdengar suara, samar dan pelan. Suara Rina. "Arif, Arif, tolong aku." Arif membeku. Ia menoleh ke sekeliling, tapi tak melihat siapapun. Suara itu datang entah dari mana, seperti tertiup angin. Tapi jelas, itu suara Rina. Panik mulai menguasai dirinya. Dia menyentuh batang pohon tua itu, dan tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Pandangannya berputar, dan sekelilingnya menggelap. "Rina, Rina." Namun tak ada jawaban lagi. Hanya bisikan angin dan suara lembut dari balik kegelapan. "Kau ingin dia kembali? Maka datanglah." Arif sadar, untuk menyelamatkan Rina, dia harus masuk ke tempat yang tak bisa dijelaskan dengan akal. Dunia lain, dunia yang menelan istrinya. Dan malam itu, perjuangan suami untuk menembus dunia gaib pun dimulai. Tubuh Arif melayang, jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Tidak ada cahaya, tidak ada arah. Hanya rasa dingin yang menusuk dan bisikan-bisikan yang menggema di setiap sisi. Tiba-tiba, ia terhempas ke tanah basah yang lembek seperti lumpur. Ketika membuka mata, Arif terkejut. Ia berada di sebuah tempat yang tidak ia kenal. Langit gelap seperti malam abadi. Pohon-pohon mati menjulang tanpa daun, dan kabut kelabu menutupi pandangan sejauh mata memandang. "Rina," suara Arif paroh, penuh harap. Namun, yang muncul bukan Rina. Sebuah bayangan perlahan muncul dari balik kabut. Sosok itu sangat mirip dirinya sendiri. Wajah yang sama, tubuh yang sama, bahkan suara yang sama. "Aku tahu kenapa kau kesini, Arif," kata sosok itu. "Tapi Rina sudah menjadi milikku. Dia memilih tempat ini, tempat tanpa sakit, tanpa kematian." Arif mundur selangkah. "Bukan, dia tidak memilihmu. Kau menyeretnya." Bayangan itu tersenyum senyum palsu yang dingin dan penuh teror. Dari balik kabut, muncul bayangan-bayangan lain, mengelilingi Arif, sosok-sosok samar, menyerupai manusia, tapi matanya kosong dan tubuhnya hancur, seperti membusuk. "Kalau kau ingin dia kembali, kalahkan aku," ujar bayangan Arif. Dan dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi makhluk besar bermata merah, bertanduk hitam dan cakar tajam. Arif berlari, menghindar saat makhluk itu menerjang. Napasnya tersengal, tapi dalam hatinya hanya ada satu hal, "Rina." Tiba-tiba, terdengar suara yang sangat ia kenal. Suara istrinya. "Arif, aku di sini." Arif menoleh ke arah suara, dan di kejauhan, ia melihat sosok Rina berdiri di tepi jurang.
Sosok itu tampak lemah, wajahnya pucat, dan bayangan hitam menggenggam tangannya. Dengan sekuat tenaga, Arif berlari menerobos makhluk-makhluk bayangan. Ia melompat, mencengkeram tangan Rina dan menariknya dari genggaman kegelapan. Makhluk itu mengaum, kabut berputar hebat, dan dunia terasa runtuh. Rina menatap suaminya dengan air mata. "Kau datang." Arif memeluknya. "Aku akan selalu datang untukmu." Tapi dunia ini belum selesai. Mereka belum sepenuhnya bebas. Bayangan menyerupai Arif belum hancur, dan ia masih mengintai. Arif dan Rina berhasil menembus kabut tebal dan meninggalkan jurang tempat makhluk menyerupai. Arif terakhir kali muncul, tapi dunia itu belum melepaskan mereka sepenuhnya. Di hadapan mereka kini berdiri pintu besar dari batu hitam, penuh ukiran simbol-simbol asing. Di balik pintu itu, terdengar suara jeritan samar dan isakan tangis. "Di sanalah," kata makhluk itu sebelumnya, "terletak jalan terakhir, jalan pulang, atau jalan mati. Kalau kita salah masuk, kita tak akan pernah kembali," kata Rina lirih. Arif mengangguk, lalu menggenggam tangan istrinya erat. "Apapun yang terjadi, aku akan bersamamu." Saat mereka mendorong pintu batu itu, dunia di sekeliling mereka seperti runtuh. Tanah bergetar, suara lolongan memenuhi udara, dan dari balik kegelapan muncul wujud asli makhluk penyesat itu. Ia tidak lagi menyerupai Arif. Kini ia tampak seperti makhluk hitam tinggi besar, bertanduk, dengan wajah menyerupai topeng manusia yang retak. Matanya kosong, mulutnya menganga lebar seperti lubang neraka. "Kalian tak bisa pulang tanpa meninggalkan satu jiwa." Gemas suaranya mengguncang dunia gaib itu. Makhluk itu melesat ke arah mereka. Rina terpentam. Tubuhnya hampir masuk ke jurang cahaya gelap di samping mereka. Arif, tanpa pikir panjang, melempar dirinya ke arah makhluk itu. Memeluk tubuhnya, menahan gerakannya. "Rina, larilah!" teriaknya. Rina menangis. "Tidak, aku tidak akan tinggalkan kamu lagi. Ini satu-satunya cara. Seseorang harus tinggal untuk mengakhiri ini." Arif berteriak, matanya berlinang. Rina berlari menuju pintu cahaya, tapi sebelum melewatinya, ia menoleh untuk terakhir kalinya. Arif tersenyum. Bukan senyum putus asa, tapi senyum yang tulus. Senyum seorang suami yang melindungi cintanya. Rina terbangun di ranjang rumahnya. Napasnya terengah. Hujan turun deras di luar. Dia sendirian. Dia selamat. Tapi Arif tak pernah kembali.